Belum lama ini media Nusantara dihebohkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus ini menggemparkan dunia kriminal Indonesia dan berita Indonesia. Karena dinilai sudah sekian lama berlalu, masalah ini berlalu, namun setelah sekian lama barulah polisi mengungkapkan kasus tersebut. Namun kalau dirasa kasus seperti ini bukan cuma di Indonesia saja kerap terjadi. Di berbagai negara pun sebenarnya kasus hal serupa mungkin bisa saja terjadi, termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat. Banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh pihak kepolisian dan tidak pernah diusut, namun kembali viral lagi setelah sekian lama menghilang. Penasaran seperti apa kasusnya? Simak kisah berikut sampai habis. Kasus ini mengguncangkan sebuah komunitas kecil di perbatasan Missouri dan Kansas. Ini adalah salah satu kasus yang tak terpecahkan selama lebih dari 10 tahun, dan perlu pembuktian hebat untuk membuktikan kasus ini. Kasus ini adalah kasus yang rumit untuk melibatkan banyak orang, dan melibatkan banyak tanggal yang berbeda, mencakup lebih dari 10 tahun. Ini juga merupakan kasus yang memiliki banyak lika-liku yang tidak seorang pun dapat melihatnya. Jadi perhatikan kasus ini memang kerap terjadi pada tanggal 4 Mei 2007 lalu. Dikisahkan seorang anak dari kota Belton yang tenang di Missouri, terletak di barat laut Cass County. Belton terletak hanya sekitar 2 km dari perbatasan Missouri dan Kansas. Pada saat itu Belton adalah merupakan sebuah kota kecil yang damai dengan populasi manusia hanya mencapai 23.000 jiwa saja menurut sensus tahun 2010. Kasus ini dialami oleh seorang remaja muda yang bernama Kara Kopetsky. Seorang gadis berasal dari imigrasi yang itu kerap dikabarkan menghilang begitu saja setelah sekian lama tak kunjung pulang. Dia berasal dari keluarga campuran yang terdiri dari 2 anak, yaitu Kara Kopetsky dan satu adik tirinya bernama Thomas. Di antara mereka adalah Sarah sebagai ayah tiri Jim Beckford dan ibunya bernama Rhonda Beckford. Seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya, Kara menghabiskan masa waktu bermain dengan teman-temannya. Namun, sebagaimana dia pada dasarnya adalah anak broken home, di mana dia berasal dari Frankfurt, Jerman, lalu bermigrasi ke Kansas, Amerika Serikat, untuk mengikuti job ayahnya di bidang furnitur. Namun di tengah-tengah pindahan itu rupanya Kara kerap berkonfrontasi dengan orang tuanya. Hal ini karena Kara sendiri kurang begitu tertarik untuk tinggal di Amerika dan juga tidak akur dengan ibu dan bapak barunya. Namun hubungan Kara dengan mamanya sempat pecah karena mamanya nikah lagi lalu membawanya ke Amerika. Tentu membuat Kara jadi istilahnya terkesan frustasi, bahkan sampai mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang dilarang, termasuk halnya pergaulan bebas ataupun pacaran, ataupun juga mungkin sampai pergaulannya larut malam. Itu tentu yang dirasakan oleh Kara, mungkin sebagai bentuk rasa depresi akibat orang tuanya yang mamanya nikah lagi. Walaupun katanya Jim itu adalah seorang ayah yang begitu mencintai dengan anaknya, tapi bagi Kara tuh rasanya nggak ada artinya. Jadi memang bagi Kara ini dengan ayah barunya ini dirasa kurang begitu perhatian, padahal sebetulnya Jim ini dikenal sebagai orang yang sangat perhatian. Nah, Kara dikenal sebagai seorang gadis yang periang dan ramah, hobi tersenyum, hobi terhadap musik, dan juga pandai bermain biola. Bahkan sebelum kehilangannya pun kerap dia beberapa kali mengunjungi tempat kursus di mana dia latihan biola tersebut. Kara sendiri selama tinggal di Amerika merasa dirinya itu jauh lebih bebas daripada tinggal di negara asalnya. Ini karena dia memang bisa mengikuti berbagai hal, mulai dari berkumpul dengan teman-temannya, terus juga mengikuti les, belum lagi dengan dia memiliki keahlian dalam musik, belum lagi dia juga ikut bekerja bareng orang. Ini tentu Kara ini memang bisa dikatakan sebagai anak multi talenta, walaupun di usianya masih tergolong muda itu. Kara yang lahir dan besar di kota Frankfurt, Jerman pada tanggal 17 Februari 1990 dan meninggal pada 4 Mei 2007 di kota Missouri itu, dan sebelumnya dia pindah dari Jerman ke Missouri pada usia 10 tahun.
yakni di tahun 2001. Ayahnya bernama Jim sebagai ayah tirinya dan ibu kandungnya bernama Rhonda. Sang ibu sudah lama bercerai dengan ayah kandungnya saat Kara masih kecil, dan kebetulan ayah tirinya sempat bekerja di Jerman lalu berencana untuk kembali lagi ke Missouri, tempat mereka berasal, tempat ayahnya berasal maksud saya, untuk mendapatkan job yang baru. Kematian itu kerap menghebohkan jagat maya. Kematiannya Kara ini sebenarnya menghebohkan jagat maya. Kesannya ya tadi seperti dibilang tadi, Kara meninggal setelah sekian lama, baru akhirnya 10 tahun baru terbongkar. Kara sendiri sebetulnya ada orang yang baik, namun tak menduga kalau dirinya akan hilang di kemudian hari yang berujung pada meninggal. Dan sebetulnya Kara sendiri memiliki kesetiaan yang luar biasa pada teman-teman sekelasnya, bahkan rekan kelas seninya. Dia mudah beradaptasi dan juga memiliki banyak teman. Dari fotonya pun juga melihat sebagai anak yang terkenal sebagai anak yang ceria dan mudah bergaul sana sini, dan selalu berpikir terbuka kepada siapapun. Bahkan saat dia dewasa, dia rasa kesetiaan itu semakin kuat, dan dia secara konsisten mengekspresikan dirinya adalah orang yang sangat begitu tulus mencintai teman-teman dan rekan-rekan sejatinya. Kara selalu memprioritaskan sikap jujur pada dirinya. Segala sesuatu yang dia tidak bisa pendam secara munafik. Dalam artian, jika Kara nggak suka, maka Kara akan meninggalkan itu. Termasuk dia membenci dengan ibunya yang belakangan ini sering ribut dengannya. Kara pun juga kerap kali meninggalkan orang tuanya. Jadi dia lebih menghabiskan banyak waktu mengekspresikan kejengkelannya itu dengan keluar dari rumah. Dan ini terasa saat Kara berada di akhir-akhir tahun pertamanya di SMA Belton. Dia lebih sering membolos sekolah dan berteman dengan anak-anak berandal yang berasal dari kumpulan para geng. Kasus ini sebenarnya dirasa mirip Vina Cirebon, namun perbedaannya ini terletak pada orang tuanya. Bagaimana orang tua Kara mendidik Kara ini belakangan ini tinggal di Amerika menjadi pribadi yang kurang bersahabat. Jadi itu membuat Kara depresi hingga akhirnya melampiaskan kekesalannya itu dengan berkumpul dengan anak-anak nakal. Kara di situ mulai mengenal rokok, judi, mabuk-mabuk. Kara kerap mendapatkan teguran dari mama. Berhubung selama ini Kara bermusuhan dengan mamanya, membuat Kara menjadi lebih banyak waktu menghabiskan waktu di luar. Dan bahkan Kara pun juga kerap kali bolos sekolah. Namun Kara masih sering menghubungi orang tuanya kalau dia berada di sini, sempat bermain dulu, padahal dia itu tengah bolos sekolah, berkumpul dengan anak-anak gak jelas, dan mungkin sebagai juga ada yang satu kelas dan selalu berkerumun dengan laki-laki nakal yang konon juga teman sekelasnya dia. Karena kerap beberapa kali pulang ke rumah, namun membawa sebatang rokok yang membuat ibunya marah seketika. Disinilah akhirnya Kara kerap keluar lagi pada tengah malam hingga pulang dini hari. Namun sang ayah Jim dan atau juga suami dari Rhonda pun memaklumi hal tersebut. Ya, mungkin karena Kara juga masih terbilang sebagai anaknya masih muda. Jadi bebaskanlah gitu, terserah dia mau apa itu sudah hak-haknya dia. Dan tentu konon sebenarnya Jim itu lebih sayang pada Kara. Namun Kara tidak merasakan hal tersebut. Namun dibalik itu semua, Kara masih memiliki harapan untuk bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi nasional di Missionary National University, yaitu di bidang kesenian, terutama seni musik, yang mengasah bakatnya di bidang seni, terkhususnya di seni biola. Namun Rhonda merupakan seorang mamanya kerap kali mengucilkan putri sulungnya itu, yang dirasa kurang pas untuk masuk ke kampusnya itu karena sering keluar malam dan juga bergaul bebas dan berkenalan dengan laki-laki kurang ajar, tentu itu laki-laki fuckboy. Dan tentu mamanya pun juga merasa pesimis kalau putrinya ini akan bisa diterima di perguruan tinggi tersebut. Jadi rasanya mamanya nggak begitu yakin kalau Kara ini bisa diterima di sini atau enggak. Itu mamanya nggak yakin ya, melihat dari sikap Kara sendiri yang tidak pernah belajar ataupun juga memang hanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, berkumpul bersama temannya. Itu membuat mamanya itu nggak percaya dengan dia. Namun pada suatu hari, pada tanggal 4 Mei tahun 2007, Kara kerap berangkat ke sekolah seperti biasa. Di hari yang cerah dengan mentari bersinar terang menyerangi kulit para pejalan kaki, begitu pula dengan Kara yang tengah mempersiapkan beberapa buku pelajaran, dan Rhonda pun sempat menawarkan kepada Kara untuk pergi menaiki mobilnya.
yang nanti akan disupirkan oleh mamanya itu sendiri agar lebih cepat sampai ke sekolah. Berhubung lagi bel masuk sebentar lagi berbunyi, dikhawatirkan Kara akan terlambat nantinya. Namun Kara menolak kemauan sang mama. Ini karena dia membawa satu bungkus rokok yang nantinya akan dia sebul sepanjang jalan. Jadi dia ingin merokok di sepanjang jalan, dan sang mama pun nggak boleh tahu kalau dia tuh akan merokok di sepanjang jalan. Dan Kara pun pada akhirnya lebih memilih jalan kaki. Meskipun pada awalnya sempat bercekcok dengan mamanya dulu karena Kara ini kok mau berangkat siang-siang, sedangkan jam bel sekolah masuk itu sebentar lagi sudah mau masuk, tapi kenapa Kara masih begitu santainya dan malah ingin jalan kaki, padahal rumah dan sekolahnya dia tuh tergolong cukup jauh. Dan Kara pun tetap menolak, ngeyel untuk terus pergi jalan kaki. Meski sang mama kerap kali membantah kalau dia akan terlambat, namun Kara lebih suka berjalan kaki sendiri. Hal ini juga karena agar dia nggak bisa dan dia bisa menyembunyikan rokok yang dibawa. Namun 1 jam setelah perjalanan, Kara menelpon lagi mamanya dan memberitahu kalau dia lupa membawa salah satu buku pelajaran yang dia perlukan hari ini juga, dan buku itu ketinggalan di rumah. Lantas Kara pun meminta Ronda untuk membawa buku itu ke sekolah lagi. Ronda pun akhirnya mengantarkan, tapi kemudian Kara mengaku kalau dia lupa mencuci seragam kerjanya tadi malam. Oh ya, gue lupa sebutkan kalau Kara itu sebenarnya juga tengah bekerja shift malam di Popeyes, sebuah kantor yang bergerak di bidang restoran. Kara melakukan pekerjaan sampingan ini juga karena ingin mengurangi beban orang tuanya. Di samping itu juga karena dia kurang akur dengan mamanya, tentu ini membuat dirinya harus berlama-lama di luar rumah. Dan karena selepas pulang sekolah, Kara pun juga harus segera menuju kantornya di Popeyes, tentu dia juga harus membawa seragam kerjanya lagi. Jadi dia salin di sekolah. Namun untuk pagi kali ini dia lupa membawanya. Lantas Kara minta mamanya untuk membawakan buku pelajaran dan juga seragam kantor kerjanya itu ke sekolah. Kara pun tidak menyuruh mamanya untuk menyuci bajunya agar mamanya langsung membawakan ke sekolahnya langsung. Lalu keanehan pun muncul di sini. Ronda yang datang ke sekolah Kara itu tentu tidak melihat keberadaan putrinya sama sekali. Padahal jam sekolah tengah berlangsung. Ronda pun memanggil petugas piket untuk menanyakan keberadaan Kara. Namun petugas piket itu bilang kalau Kara belum masuk sekolah sama sekali. Jelas siapa yang tidak panik kalau melihat anaknya tiba-tiba menghilang saja, padahal sebetulnya dia izin pergi sekolah. Ronda pun akhirnya pulang dengan panik. Jim sang suami bekerja hingga sore hari, tentu baru tahu informasi kalau putri tirinya itu hilang setelah Ronda menceritakan semua. Lantas mendengar itu juga Jim pun merasa kaget kalau sudah seharusnya Kara pulang. Mengingat biasanya Jim juga pulang telat, pasti Kara juga sudah seharusnya pulang lebih awal. Kejadian ini memang mencemaskan. Pasalnya ini baru pertama kali terjadi dan membuat panik satu rumah seisinya. Namun untuk meredamkan rasa panik itu, Jim sebagai seorang kepala keluarga pun akhirnya langsung menelpon putrinya itu berulang kali. Namun tidak ada tanda satupun jawaban dari situ. Dan ini akhirnya Jim pun jadi ikut-ikutan stres atau panik. Jim dan Ronda pun akhirnya lalu memutuskan untuk pergi ke sekolah. Sebelumnya dia kerap menunggu dulu sampai menjelang sore atau malam, menunggu senja, menanti keberadaan Kara untuk pulang. Namun sampai detik itu juga Kara belum pulang-pulang. Dan lantas ini akhirnya Jim pun mencoba membuat anggapan sendiri kalau Kara mungkin HP-nya disita gurunya karena dia datang terlambat. Karena Jim sendiri mendengar cerita dari Ronda kalau Kara itu sebenarnya datang terlambat terus, atau mungkin belum mengerjakan tugas yang membuatnya kehilangan HP. HP itu disita oleh gurunya. Namun tetap saja anggapan itu tidak membuat mereka berdua tenang, karena belum ada kejelasan sama sekali dari Kara. Lalu sang ayah pun segera menyusuri ke sekolah di SMA 1 kota Belton itu. Tepat senja hari, namun saat pihak keluarga ke sana, pihak satpam pun tidak mengetahui hal itu secara pasti. Pihak satpam tidak tahu kemana Kara pergi. Ya mungkin juga karena satpam tidak tahu bagaimana bentuk wajah Kara, karena mungkin kan namanya juga pelajar itu banyak. Tapi kalau dirasa kota Belton aja kota kecil kok,
23.000 populasi, anggap saja mungkin hanya ada 5.000 anak muda di sana, dan paling enggak ada berapa sekolah kira-kira, mungkin ada SMA 1, SMA 2, SMA 3, bahkan atau SMA swasta lainnya. Ya tentu kan mungkin paling satu sekolah itu kurang lebih estimasi cuma 200 murid, dan kalau bisa pun juga lebih sedikit lagi, mungkin sekitar 50 atau berapa. Tapi kan seharusnya satpam mungkin sudah mengenali murid-muridnya, murid itu jauh lebih sedikit. Karena biasanya Kara menghubungi pihak keluarga kalau kemanapun dia pergi, disitulah keluarga belum menemukan tanda jejak keberadaan Kara sama sekali. Lalu Jim memutuskan untuk mengajak Ronda untuk pergi ke Popeyes, tempat di mana Kara bekerja. Biasanya kalau sudah lewat jam 5 sore, Kara akan melakukan perjalanan ke Popeyes. Namun selama di perjalanan tidak diangkat sama sekali. Begitu sampai di sana, tidak ada melihat tanda-tanda keberadaan Kara sama sekali. Namun setibanya di restoran, Jim dan Ronda pun akhirnya dengan cepat menemui manajer Kara atau pemilik resto itu, yang menanyakan kalau hal serupa, yang dimana keberadaan Kara. Lalu Jim menjelaskan tujuannya berada di sana yaitu mencari keberadaan anak mereka di tempat kerja itu. Namun sayang, pihak manajer tidak menjelaskan kalau Kara itu sendiri gak muncul dari tadi. Dan ini pihak manajer pun sebenarnya juga bingung, kok biasanya Kara ini datang tapi kok tiba-tiba nggak datang sama sekali ini loh. Ini maksudnya dari mana? Ya. Restoran dengan harapan Kara segera tiba. Mungkin malam, namun di tengah penantian itu juga sang manajer juga kerap menjelaskan kalau sudah seharusnya jam 4.20 itu sudah jam besuknya, sudah seharusnya Kara itu di kantor. Adalah batas waktu di mana Kara harus sudah di kantor. Namun faktanya sampai hari ini juga Kara belum sampai sama sekali di kantor, padahal hari sudah senja. Karena tak mau larut dalam kebingungan, Jim pun akhirnya putuskan pulang ke rumah untuk mendiskusikan lagi bersama istrinya, Ronda. Mereka berdua merasa sangat bingung karena Kara tidak pernah melewatkan shift kerja sebelumnya. Dan ini terkesan aneh, masalahnya Kara sendiri begitu suka dengan pekerjaannya, dengan biasa berangkat lebih awal. Kalau dia begitu mencintai kebiasaan tersebut, otomatis kan dia pasti akan datang berangkat ke sekolah lebih cepat. Ya karena dia sendiri sudah terbiasa mencari uang sendiri. Dan akhirnya pihak keluarga pun, Jim pun berasumsi kalau Kara ini tengah bermain dengan rekannya di rumahnya. Dan ini pun juga akhirnya menimbulkan pertanyaan lagi. Kara mengambil pekerjaan itu sebenarnya karena ingin mendapatkan uang tambahan demi berbelanja dan bisa berfoya-foya dengan teman sekelasnya, atau juga mentraktir teman-temannya. Namun belum lagi dia orang yang sangat setia kepada teman-temannya. Di saat teman-temannya dalam keadaan susah, Kara sendiri dinilai sangat dermawan dalam teman-temannya yang dalam keadaan sulit. Jim dan Ronda pun akhirnya mencoba untuk menghubungi orang tua teman Kara yang mereka kenal ini, bertujuan demi membantu keluarga Kara dalam memulai upaya bersama demi mencari keberadaan Kara yang hilang. Dengan mengikuti arah rute di mana biasanya Kara melakukan aktivitas sehari-hari sepulang sekolah, termasuk di lapangan skateboard tempat dia biasanya bermain dengan berkumpul bersama rekan sejawatnya. Namun di sisi lain, Kara keduanya juga dilakukan ketika Jim dan Ronda berusaha untuk mencari nomor telepon yang sering dihubungi oleh Kara kepada siapapun dan dimanapun berada. Ini dilakukan dengan metode pelacakan nomor telepon yang digunakan melalui salah satu aplikasi dengan hanya menginput nomor telepon tujuan. Jim pun mencoba menemukan beberapa nomor yang paling sering dihubungi oleh Kara, dan Jim pun mulai mencoba untuk menghubungi beberapa teman laki-laki Kara. Namun di antara mereka tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Bahkan sama sekali tidak tahu di mana keberadaan Kara sampai detik itu juga. Dan dirasa Jim pun mulai merasa melakukan hal yang dilakukan terkesan sia-sia dengan memakan banyak waktu, mengingat hari sudah semakin malam. Akhirnya orang tua Kara membuat keputusan lagi sebagai pintu alternatif, yaitu menghubungi Departemen Kepolisian Kota Belton dan melaporkan kasus kehilangan anak. Seorang petugas pun dengan cepat segera menanggapi panggilan tersebut, lalu tiba di rumah keluarga Jim untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Lalu mereka menceritakan kejadian yang terjadi pada ulang tahun Kara yang ke-16 itu, ketika dia dihukum karena bolos sekolah. Karena sebetulnya Kara sendiri pernah membuat kerusuhan di acara ulang tahunnya saat itu, yang berujung pada laporan pihak kepolisian.
Konon masalah ini merupakan masalah keributan yang melibatkan dua laki-laki yang memperebutkan seorang wanita di acara ulang tahun itu. Kara keluar dari rumah untuk menghabiskan waktu pergi ke sekolah. Namun setelah itu dia juga menyematkan waktu ingin berkumpul dengan teman-temannya. Kan ada acara penting lagi pada pagi itu. Dan sore hari dia tidak kembali lagi sampai malam-malam. Lalu Jim dan Rhonda pun sebelumnya telah menghubungi polisi untuk melaporkan kehilangan Kara. Lalu laporan mereka saat itu benar-benar situasi kurang menguntungkan dan tidak ada yang ingin membantu mereka sama sekali. Kejadian ini tentu membuat Jim dan Rhonda merasa frustasi akan kehilangan dan merelakan pihak kepolisian untuk mencari terus keberadaan anak mereka. Namun seperti pihak kepolisian tidak terlalu larut dalam tugasnya, dan berselang beberapa hari kemudian pihak kepolisian kembali ke rumahnya dan menyatakan kalau Kara mungkin sudah hilang melarikan diri entah kemana, ucap mereka dengan santainya. Pihak kepolisian pun menyatakan kalau Jim dan Rhonda pasti akan menindaklanjuti lagi kasus hal tersebut besok. Tapi sayangnya pasangan baru itu berterus terang kalau hilangnya Kara bukanlah akibat melarikan diri, tapi tengah bermain di rumah temannya. Namun Jim dan Rhonda sempat menjelaskan beberapa kejadian aneh sebelum menghilangnya Kara, yaitu belakangan ini Kara sering sekali bertengkar dengan ibunya kandungnya sendiri, Rhonda. Beberapa masalah kerap terjadi padanya dengan keluarganya. Kara seringkali mengeluhkan masalah dirinya dengan teman-temannya. Ketidakakuran ini membuat Kara kerap kali ingin mengadukan mantan pacar ke pengadilan, dan ini dirasa gila sekali sebelum dia menghilang keesokan harinya. Namun Jim dan Rhonda terus mengklaim kalau apa yang dia lakukan Kara ini sebenarnya Kara sendiri ingin keluar dari pergaulan bebasnya selama ini dan ingin menjadi lebih baik. Namun hal ini kerap disangkal oleh orang tuanya yang berterus terang kalau Kara hanya ingin mencari perubahan. Namun tetap harus ingin menghubungi orang tua agar mereka tahu keberadaan Kara itu. Jim dan Rhonda pun tetap bersikukuh menanti Kara di rumah. Bahkan Jim pun sampai minta untuk bolos kantor demi menanti kedatangan Kara. Namun tak kunjung datang juga sayangnya itu. Langkah inisiatif ini mereka lakukan pada tanggal 5 Mei 2007. Mereka mengeluarkan sayembara pencarian Kara di sepanjang kota Batam. Namun Rhonda sekali lagi menghubungi pihak kepolisian demi permintaan tindakan baru lagi untuk mencari keberadaan Kara lagi. Percakapan Rhonda dan Jim pun diberitahu bahwa ada beberapa perkembangan dalam kasus Kara sejak komunikasi mereka sebelumnya. Pihak kepolisian memaparkan kalau ada salah satu teman Kara yang lainnya telah mengunjungi kantor polisi pada hari yang sama, di mana saat itu Rhonda dan Jim datang ke kantor polisi atas laporan pertama pada tanggal 4 Mei. Sang teman-teman tersebut memaparkan kalau dia melihat Kara yang tengah berjalan pada tanggal 2 Mei 2007 dan setelah itu menghilang lagi. Namun Kara sendiri baru hilang tepat pada tanggal 4 Mei. Ini jelas sebuah keanehan dan menimbulkan kebingungan pihak keluarga. Informasi yang diberikan oleh teman Kara menimbulkan pertanyaan meresahkan lagi bagi polisi. Apakah teman tersebut atau orang tua Kara tengah berbohong tentang situasi tersebut? Temannya memberitahu kepada pihak kepolisian kalau Kara telah tidak masuk sekolah selama ini. 2 hari berturut-turut yang membuatnya mereka kebanyakan orang bingung. Lantas menjadi pertanyaan besar kenapa Kara menyuruh ibunya untuk membawa buku pelajaran ke sekolah jika dia tidak ada di sana. Ini sangat gak masuk akal. Paling cara menyimpan sesuatu yang biasa menjadi misteri. Lalu pihak kepolisian pun melontarkan pertanyaan lagi kepada anak-anak itu saat mereka diinterogasi untuk kedua kalinya. Kenapa mereka tidak menghubungi orang tua Kara terlebih dahulu ketika mereka melihat 2 hari sebelumnya? Namun mereka mengakui hal tersebut karena mereka tidak sendiri takut dianggap telah ikut berpartisipasi dalam menghilangkan Kara yang membuat orang tuanya bingung setengah mati. Akibatnya pihak kepolisian menahan diri untuk menghubungi Rhonda dan Jim karena mereka dianggap sebagai tersangka. Sekarang Rhonda dan Jim baru saja menyadari. Mereka mulai memahami kenapa pihak kepolisian tidak memberikan informasi terkini kepada Jim dan Rhonda. Anehnya Jim dinyatakan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka. Hal ini sejalan dengan hilangnya Kara yang tiba-tiba dan Jim memainkan peran berpura-pura menjadi seorang ayah yang seolah-olah begitu frustasi kehilangan anaknya. Namun akhirnya Jim dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memenuhi interogasi terkait kehilangan Kara. Selama diinterogasi oleh pihak penyelidik, Jim mengungkapkan rasa cintanya begitu mendalam pada putri tirinya itu. Sekalipun dia tidak pernah merasakan
punya anak Kara. Namun dia berani bersumpah dia begitu mencintai anak tirinya. Itu bahkan turut rela berjam-jam, bahkan berhari-hari berkeliling kota untuk mencari putrinya itu. Lalu pun polisi menganulirkan dugaan pada Jim, dan Jim dinyatakan bebas tak bersalah atas kasus yang dialaminya. Setelah proses interogasi pada Jim, Kara pun masih dianggap hilang, dan menjadi jelas bahwa Jim tidaklah bersalah. Namun dampaknya terhadap proses penyelidikan dan kemungkinan itu membuat Jim dan Rhonda sangat frustasi pada saat itu. Karena pihak kepolisian mengidentifikasi upaya mereka untuk menemukan cara agar pihak kepolisian terus mencari keberadaannya. Dan pihak kepolisian pun berusaha menyelidiki kasus tersebut dengan mengadakan sayembara besar-besaran di kota. Akan tetapi pada upaya pihak kepolisian yang melakukan pencarian sayembara besar-besaran sempat terputus akibat terjadinya bencana angin tornado yang melanda Kansas, yang berakibat segala bentuk aktivitas masyarakat dihentikan sementara. Polisi pun akhirnya menunda pencarian sekarang sesuai keinginan Jim dan Rhonda. Musibah tornado ini mengakibatkan 11 orang tewas dan diikuti 63 orang luka-luka serta kerugian yang ditaksir mencapai 250 US dollar. Bukan hanya itu, kerugian material seperti hancurnya gedung dan lembaga negara tentu menjadi pemicu utamanya pihak kepolisian harus mengalihkan dana yang semula dipakai untuk investigasi keberadaan Kara malah dipakai untuk pembenahan gedung yang rusak. Dan belum lagi biaya operasional pihak kepolisian untuk evakuasi korban akibat bencana angin Greensburg, Kansas itu. Bencana tornado datang. Berita Kara pun hilang. Beberapa media dari negara Kansas dan juga Missouri kerap menghabiskan waktu untuk meliput kejadian tornado dahsyat yang pertama kali muncul di tahun 2007 itu. Bahkan seorang jurnalis investigasi bernama Russ menyadari hal berita tersebut tentang tornado yang jauh lebih penting daripada kasus Kara. Namun setelah mendapatkan banyak peralatan dari berbagai media, pihak berita yang dijurnaliskan pun menjalankan amanat untuk meliputi masalah Kara dengan meminta Russ untuk terbang ke kota Belton untuk meliputi kasus yang jelas ini. Seperti dengan kedatangan Russ ke rumah Jim dan Rhonda tentu membawa angin segar bagi Jim dan Rhonda. Memang di awalnya Jim terlihat begitu kaku dengan kehadiran seorang jurnalis yang terkesan ingin memperkeruh masalah lagi. Dan sebetulnya Jim dan Rhonda pun juga keberatan dengan kehadiran Russ yang ingin meliputnya. Namun dibalik itu Russ malah berniat ingin membantu sepasang suami istri itu mencari Kara. Dan Russ pun mulai minta kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi mendalam. Russ berasumsi kalau Kara melarikan diri, namun di sisi lain Russ juga memberikan saran pada pihak kepolisian terkait barang-barang yang biasanya sering dibawa oleh anak muda seperti iPad, charger, dan juga semua pakaian tentu paling utama harus diselidiki. Proses penyelidikan pun dimulai. Pihak kepolisian bersama Russ dan juga Jim beserta istrinya Rhonda segera menyusuri SMA 1 Belton, di mana pihak kepolisian melakukan interogasi kepada kepala sekolah, siswa, dan juga staf. Pihak sekolah pun memberikan rekaman CCTV kejadian tanggal 4 Mei itu, dan hasil rekamannya pun tampak mengejutkan kalau Kara rupanya masuk sekolah seperti biasa dan berjalan di sekitar lorong sekolah. Namun pihak kepolisian melihat seorang siswa yang tengah berinteraksi langsung dengan Kara sebelum meninggalkan sekolah hari itu juga pada jam 9.30 atau 10 pagi. Tak lama setelah Kara menelpon Rhonda untuk mengambil buku pelajaran yang ketinggalan, Kara pun terlihat berjalan ke dalam kamar mandi dan keluar lagi tanpa lama setelah dia berbicara sebentar dengan siswi lainnya di lorong sebelum keluar dari pintu kamar mandi. Lalu setelah itu dia berjalan ke lorong keluar kamar mandi. Namun sayang kejadian selanjutnya tidak terekam CCTV. Pihak kepolisian pun memulai penyelidikan dengan mewawancarai beberapa siswa yang hadir di sekolah SMA 1 Belton itu pada tanggal 4 Mei lalu. Pihak kepolisian melakukan pewawancaran di dalam kelas di mana saat kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung dengan memanggil beberapa siswa perwakilan, termasuk ketua kelas. Namun saat diwawancari mereka tak tahu persis kemana Kara pergi. Kara mungkin pergi saat jam istirahat. Namun hal itu tidak bisa disangkal. Banyak yang tidak mengetahui kemana Kara yang sesungguhnya. Pihak kepolisian pun merasa gagal mengidentifikasi Kara daripada siswa akhirnya berdalih memanggil pihak kepala sekolah untuk menanyakan keberadaan persis tentang Kara. Namun menurut penuturan beberapa pihak sekolah tengah menjelaskan bahwa selama ini Kara belakangannya menjadi gadis yang selalu murung dan menyendiri. Dia sempat bersitegang dengan mantan kekasihnya bernama Kyler. Yang hal itu berujung pada frustasi.
tekanan kerja dari kantor, dan juga sering mendapatkan pembulian. Lantas hal ini menjadi sebabnya dia lebih suka menyendiri, ditambah lagi dengan masalah dengan orang tuanya yang membuatnya selalu memendam rasa kejengkelan hingga menghilang seketika. Akan tetapi pihak kepolisian sempat memanggil orang yang begitu sangat dekat dengan Kara, yaitu Kyler. Namun polisi mendapat sebuah laporan dari sebuah rekaman jejak yang dilakukan oleh Kyler saat diinterogasi. Mereka menemukan informasi tentang gerak-gerik Kyler dalam waktu beberapa minggu. Di situ tanpa disadari polisi menemukan beberapa rekaman jejak yang didapat dari beberapa saksi orang terdekat dengan Kyler. Sempat menjelaskan, namun hal ini dirasa sedikit mencurigakan, yaitu pada tanggal 27 April 2007, di mana di situ Kyler sempat keluar rumah pada sore hari, tepat di mana Kyler berjalan ke arah Popeyes, tempat Kara bekerja. Disitulah seketika dia kerap menyiksa Kara, membajak HP, dan juga puncaknya dalam mencekik Kara. Namun tidak ada perlawanan di situ. Kara pun juga kerap diminta untuk menghilang selama beberapa hari berdasarkan kemauan Kyler. Namun ini yang dicurigai menjadi sebab-sebab Kara menghilang pada 4 Mei 2007 lalu. Polisi pun pada akhirnya melakukan pemeriksaan intensif pada Kyler dengan memanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun selama dilaksanakan interogasi, pihak kepolisian mengungkapkan kalau Kyler mengakui dirinya hanya melihat Kara pada tanggal 3 Mei 2007, di mana dia melihat Kara berjalan sendirian, dan mirisnya lagi Kyler berani bersumpah dengan apa yang dia ucap itu. Dia mengakui kalau pada saat hilangnya Kara, dia tepat lagi di panti jompo bersama bibinya dan berada di sana selama beberapa jam. Namun di hari itu juga, dia sempat mendapatkan banyak panggilan tidak terjawab dari Kara pada tanggal 4 Mei sekitar jam 11 pagi, yaitu sekitar 1,5 jam setelah polisi melihatnya pergi. Namun saat Kyler menelpon balik, tentu Kara tidak menjawabnya panggilannya. Hal ini menyebabkan pihak kepolisian pada akhirnya memutuskan untuk meminta riwayat catatan telepon Kara, dan mereka melihat kalau rupanya Kyler ternyata berbohong menurut catatan telepon Kara. Dia menelpon Kyler pada jam 9.13 pagi, 2 jam lebih awal dari yang dia katakan, dan dia menelpon kembali pada jam 9.20. Setelah itu, Kara terlihat berjalan keluar dari sekolah menengah atas Belton. Sesuai dengan rekaman CCTV, dia berjalan ke lorong, dan polisi pun mengetahui pasti kalau Kyler berbohong. Kyler pun tetap ngeyel, merasa seakan-akan apa yang dikatakan memanglah benar. Namun pihak kepolisian mentolerirkan ucapan Kyler, dan Kyler pun dinyatakan bebas dari hukuman. Lalu pihak kepolisian melanjutkan lagi pencarian tersangka selanjutnya. Beberapa penuturan saksi sebelum mengatakan kalau Kyler tengah mencekik Kara di Popeyes pun terpatahkan. Mungkin beberapa saksi kerap berbohong karena tidak suka dengan sosok Kyler. Namun itu diperkuat tidak ada bukti pula yang bisa dijelaskan. Tidak ada cara lain yang dilakukan pihak kepolisian selain terus mewawancari beberapa orang terdekat dengan Kara, terutama teman-temannya, baik teman sekolah, rekan kerja, maupun teman sejawat. Namun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan di mana Kara berada. Sampai akhirnya pihak kepolisian pun nyaris frustasi karena gagal memecahkan masalah terhadap Kara, dan hanya ada Kyler yang dirasa kuat melakukan kesalahan. Maka pada tanggal 23 Juli 2007, polisi pun membawa Kyler lagi untuk diinterogasi untuk kedua kalinya. Hal ini lantaran didorong kecurigaan mereka yang terus-menerus bahwa dia mungkin ada unsur keterlibatan dalam hilangnya Kara itu. Namun setelah pihak kepolisian memaksa Kyler untuk mengaku, dia memaparkan kalau dia sempat bertengkar dengan Kara pada tanggal 3 Mei malam sebelum Kara hilang. Kara pun diduga akan punya rencana untuk menghabiskan waktu dengan selingkuhan barunya itu, yang membuat Kyler marah, sehingga terjadi pertengkaran, namun tidak berujung pada kematian. Tetapi Kyler pun terus mengakui kalau dirinya tidak sama sekali mengetahui keberadaan Kara dan hilangnya Kara saat pada tanggal 4 Mei 2007 lalu, dan polisi pun tidak mengambil keputusan apapun terkait masalah ini. 2 tahun menghilang, kasus tersebut akhirnya pun tenggelam. 2 tahun menghilang, kasus tersebut pun akhirnya tenggelam. Polisi hanya menyampaikan catatan Kyler sebagai tersangka walaupun belum ada kepastian. Pihak kepolisian pun menyimpan seluruh data tentang Kyler, dimulai dari saat dia datang ke panti jompo, termasuk asumsi keterlibatan dalam menghilangkan nyawa Kara, dan kasus ini pun melenyap begitu saja, karena tidak ada saksi maupun bukti kejahatan lainnya bisa diperkarakan di sini. Dan didukung lagi dengan kasus musibah tornado Kansas itu yang semakin membuat pihak kepolisian malas mengusut tuntas kasus ini. Namun sepanjang tahun
Polisi terus mengikuti jejak kemana Kyler bergerak. Polisi telah memasang sinyal jika terjadi sesuatu yang dilakukan oleh Kyler. Dimulai dari aktivitas geraknya, kemana dia bergerak, polisi pun mengawasi Kyler secara diam-diam. Dan hal ini sebetulnya diperkuat lagi kalau rupanya Kyler tidak mengunjungi panti jompo sama sekali saat itu. Polisi pun kerap menginvestigasi panti jompo tempat Kyler menaruh bibinya. Dan rupanya menurut catatan meja piket, panti jompo tersebut tidak menemukan sama sekali bukti kehadiran Kyler pada tanggal 27 April dan 3 Mei itu. Dan polisi pun melakukan ini selama bertahun-tahun. Beberapa tahun terlewati dan polisi yang turut dalam penugasan saat hilangnya Kara pun beberapa ada yang sudah pensiun dan bahkan ada juga yang sudah pindah tugas. Namun di tanggal 10 September 2016, Jamie Runions merupakan warga kota Kansas melaporkan kepada polisi Belton. Dia melaporkan putrinya sendiri, Jessica Runion, yang berusia 21 tahun hilang selama 1 minggu setelah Rhonda Beckford mendapatkan panggilan untuk melaporkan Kara pada tanggal 8 September di pesta ulang tahun temannya di di South Kansas City. Yang bikin geleng kepalanya itu karena Jessica hilang oleh seorang pelaku bernama Kyler. Namun dari penuturan beberapa saksi, Jessica kerap bersama Kyler dan mereka telah menjalin hubungan bersama. Mendengarkan kekhawatiran Jamie dan penyebutan tentang Kyler orang yang sama terkait dengan hilangnya Kara pada tahun 2007, nama tersebut tidaklah asing di nama catatan kepolisian Belton. Namun pihak kepolisian baru masih bingung bagaimana sketsa wajah karena database Kyler sudah berubah. Ibu Jaime Jessica, yang menjelaskan kalau Jessica sendiri sudah melewatkan janji jadwal ke dokter yang sangat penting yang seharusnya dia sudah berjalan bersama ibunya di keesokan harinya setelah pesta ulang tahun temannya. Namun hal ini terjadi pembatalan karena Jessica sendiri sudah menghilang. Hal ini membuat Jamie gelisah dan menyebabkan begitu banyak khawatir. Terakhir kalinya Jamie berbicara dengan Jessica yaitu saat Jessica tengah mengirimkan sebuah SMS di kolom chat yang mengatakan gambar yang sangat bagus. Lalu Jamie mengirimkan sebuah foto selfie bersamanya dan adik perempuannya Jessica. Namun malah Jessica membalas dengan sebuah foto selfie dirinya bersama seekor kucing yang dia miliki. Namun setelah itu dia ikuti dengan foto kebersamaan antara Jessica dengan Kyler yang mengindikasikan pelakunya sendiri adalah Kyler. Para polisi pun akhirnya menindaklanjuti petunjuk dari beberapa saksi yang melihat langsung dan mengumpulkan lebih banyak informasi demi mencari kebenaran di balik hilangnya Jessica. Dan ini bisa dibilang ada kedekatan antara mereka berdua. Namun para peserta pesta tersebut merasa kalau selama ini mereka mengenai sosok Kyler yang sebagai seorang pria yang posesif yang begitu cemburu terhadap siapapun yang mendekati kekasihnya. Namun polisi pun membuka lagi memoir lama antara Kyler dan Kara. Namun menurut penuturan saksi, mereka juga melihat adanya pertengkaran antara Jessica dan Kyler di sebuah mobil yang mengenai mereka berdua pergi bersama dengan mobil milik Jessica setelah itu. Setelah itu mereka pergi entah kemana, dan selama perjalanan pun para saksi menuturkan kalau Kara saling beradu argumen dengan Kyler bernada tinggi. Namun selama beberapa waktu pihak kepolisian mendapatkan informasi dari Departemen Pemadam Kebakaran Missouri menanggapi adanya kebakaran mobil di flyover Missouri. Kebakaran itu dirasa ada kecelakaan tunggal, dan polisi pun mengidentifikasi muncul kecurigaan kalau mobil itu adalah Kyler dan Jessica. Namun setelah diidentifikasi, mobil tersebut tidaklah mengalami kecelakaan, melainkan sengaja dibakar. Namun tak lama, Jessup yang merupakan seorang teman Kyler pun datang dan kebetulan awalnya masih di lokasi. Lalu Jessup menceritakan maksud Kyler membakar mobil tersebut setelah membunuh Jessica dengan cara dicekik. Menurut Jessup, Kyler sendiri mengalami kewalahan akibat percekcokan antara dia dengan Jessica. Lalu Kyler mencekik Jessica hingga mati, tepat di atas flyover dan menyeretnya keluar ke sebuah hutan kota. Setelah itu Kyler minta Jessup untuk menyerahkan diri. Awalnya Jessup menolak. Namun setelah sekian kali, Jessup diancam oleh Kyler. Dia pun menyerahkan diri segera kepada polisi sebagai tumbal pelaku. Awalnya menurut cerita Jessup, Kyler tengah menjemput Jessup di rumahnya di Edwards, Missouri. Sebagai permintaan Kyler sendiri, dia demi menghilangkan keterlibatan Kyler. Namun upaya tersebut rupanya berhasil. Kyler sempat melarikan diri bersama Jessica dan membiarkan Jessup di tempat untuk terus membakar mobil milik Jessica. Namun di balik itu semua rupanya Jessup mengalami luka bakar di tangan kanannya akibat percikan api. Dan sejak saat itu Jessup pun terus
dinyatakan bersalah atas keterlibatan dengan Kyler. Selama di penyelidikan polisi, Jessup kerap memaparkan kalau ia merupakan sahabat lama Kyler sejak kasus kematian Kara pada tahun 2007 lalu. Dan Jessup pun mengetahui persis akan masalahnya itu. Jessup mengetahui kalau Kyler telah membunuh Kara pada tahun 2007 silam dengan cara dicekik. Namun Jessup tidak memberitahukan kemana jenazahnya setelah itu. Menurut teman sekamarnya, itu di tahun 2009, Kyler menceritakan kepadanya tentang masalah hubungannya selama percakapan. Kyler mengungkapkan kemarahannya kepada Kara dengan menyatakan kalau dia sudah tidak cinta lagi pada Kara. Kyler membunuh Kara dengan alasan karena dia begitu jengkel dan marah dengan sikap Kara yang tengah berusaha menyelingkuhinya dan ingin berhenti. Namun Kyler juga sempat menuturkan hal tersebut kepada Saint Clair yang merupakan sahabat karibnya satu kamar bersama Kyler dan Jessup. Namun Saint Clair tak berani melaporkan hal tersebut karena saat itu mereka tengah terlalu sering merayakan acara minum-minum bersama termasuk dengan Kara. Sebelumnya pada tahun 2011, pihak kepolisian menginterogasikan lagi pada pacar baru Kyler dan mereka sempat putus, namun hal itu tidak menjadi masalah besar bagi Kyler. Tidak seperti kasus Kara. Seorang mantan Kyler tersebut kerap menceritakan kalau dirinya tengah mencekik mantan pacarnya dulu dan membuangnya ke hutan. Namun setelah itu Kyler mencari pacar baru lagi. Motif tersebut Kyler menjelaskan kalau dia mengaku sakit hati karena sering diselingkuhi pacar sebelumnya. Namun rincian di mana Kyler membunuh mantan pacar itu tidak pernah dijelaskan dan selalu menjadi rahasia. Namun setelah saksi pun mulai berani melaporkan hal tersebut kepada kepolisian, banyak saksi berdatangan melihat pertemuan antara Kyler dengan Kara di sebuah trotoar dalam kota. Tepat di tanggal di mana Kara menghilang, yaitu tanggal 4 Mei. Lalu di situ terlihat Kara dan Kyler saling cekcok satu sama lain di tengah jalan tepat di sore hari yang sudah sepi. Namun tak lama Kyler mencekik Kara sampai mati. Kara mengambil napas terakhir sebelum membuang tubuhnya di hutan. Pada 11 September 2016, tepat jam setengah 10 pagi, pihak kepolisian mengeluarkan surat perintah penggeledahan di rumah Jessup yang mengarahkan pada penangkapan Kyler akibat membakar mobil Jessica semalam. Jessup dan Kyler pun resmi ditahan. Kyler mengalami luka bakar di wajah, lengan, dan tangan. Selain itu terdapat pula goresan di wajahnya. Namun meskipun pihak penuntut menganggap bahwa mereka tidak memiliki cukup bukti forensik untuk menangkapnya atas hilangnya Jessica dan kemungkinan ada pembunuhan. Satu-satunya bukti nyata yang mereka miliki saat itu adalah keberadaan mobil Jessica yang terlihat sengaja dibakar. Namun polisi belum menemukan di mana mayat Jessica. Dan sejak saat itu polisi berani mengindikasikan kasus tersebut sangat mirip dengan kasus hilangnya Kara pada tahun 2007 lalu. Dan langsung menuduh benar bahwa Kyler adalah pelaku yang menghilangkan Kara. Akhirnya di waktu dekat, pihak kepolisian segera melaporkan hal tersebut kepada keluarga Kara yang telah lama menunggu dari 1 dekade untuk keadilan. Namun hasil tersebut belum bisa menemukan keberadaan di mana jenazah Kara itu. Tapi paling tidak pihak kepolisian bisa memberikan informasi jika Kara telah dibunuh oleh orang yang selama ini menjadi buron dan dia ditangkap karena telah menghancurkan kendaraan dan menghilangkan wanita lain. Namun seakan-akan rezeki datang pada keluarga yang telah lama menunggu. Suatu ketika pada tanggal 5 April 2017, seorang petani jamur menemukan beberapa potongan rangka manusia dimulai dari lengan, tulang hasta, dan juga tengkorak. Terdapat 2 tengkorak di mana salah satu tengkorak berukuran lebih besar daripada saat yang satu. Tengkorak dan rangka itu ditemukan tepat di jalan raya Catch County yang berjarak sekitar 2 km dari belakang SMA 1 Belton. Lantas menemukan hal tersebut, seorang petani jamur itu segera menyerahkan semua kerangka dan tengkorak itu kepada pihak kepolisian negeri Kansas. Namun dari hasil pemeriksaan forensik pada laboratorium kepolisian Kansas, salah satu tengkorak berukuran lebih kecil sedangkan satu lagi lebih besar. Maka dipastikan kedua tengkorak itu adalah tengkorak bekas pembunuhan. Lalu Kyler didakwa pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 2 tuduhan meninggalkan mayat yang semua dinyatakan tewas. Kyler dikenai denda $1 juta. Namun Kyler diberi waktu selama beberapa bulan untuk mengajukan banding. Polisi pun melakukan otopsi terhadap mayat Kara dan juga Jessica. Tengkorak tersebut menyatakan 100% benar bahwa itu adalah rangka Kara dan juga rangka Jessica. Maka polisi pun segera melaporkan kepada kedua orang tua tersebut terkait jenazah yang mereka temui. Lalu pada tanggal 19 Juni 2018, Kyler kembali lagi menghadap pengadilan dan mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut setelah pembelaan, menyebabkan serangkaian penundaan karena berbagai alasan yang semakin memperpanjang proses hukum.
sehingga kasus ini membuat ditangkapnya Jessup. Kyler menuduh bahwa dirinya hanyalah korban yang disuruh oleh Jessup, dan ini artinya Jessuplah pelakunya. Namun sebagaimana Jessup Carter sendiri sudah dipenjara, maka limpahan hukum akan dialihkan pada Kyler, karena Kyler lah yang mendalangi ini semua. Tapi pada tanggal 24 September 2018, Jessup Carter ditemukan tewas secara tragis di selnya setelah bunuh diri, dan ini menjadi gangguan tambahan pada proses persidangan nantinya. Maka dari itu, Jessup tidak bisa membenarkan hal tersebut. Namun rencana sidang dijadwalkan pada bulan April 2021. Persidangan resmi dimulai dengan mempertemukan para keluarga Jessica dan Kara bersama dengan Kyler seorang diri tanpa dihadiri Jessup di ruang sidang bersatu di hadapan hakim. Selama persidangan, keluarga Kara sangat terpukul sehingga butuh hukuman berat bagi Kyler. Karena kasus ini terbilang sudah sangat lama, maka pihak keluarga hanya minta terdakwa dijatuhi hukuman berat. Dan ini jaksa pun pertegas dengan membayar ganti rugi atas semua itu. Namun selama ini di persidangan, Kyler berusaha bersumpah kalau Jessup Carter adalah pelaku sebenarnya dalam kedua kasus itu. Akan tetapi karena Jessup sudah meninggal dan tidak dapat bersaksi di pengadilan, sehingga Kyler akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Kara itu, dan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dengan membunuh Jessica. Penuntut mengajukan tuntutan pembunuhan tingkat pertama untuk kedua kasus tersebut, tetapi mereka tidak mencapainya. Karena salah satu terdakwa sudah mati, tentu ini akan memberatkan proses persidangan, dan tidak jelasnya keterangan pelaku tentu ini menjadi akar masalahnya. Sebab di negara Amerika sendiri yang menggunakan hukum Anglo-Saxon pun sudah pasti semua putusan bergantung pada hakim, di mana hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak mendasari pada undang-undang yang berlaku, melainkan dari bobot masalahnya. Namun sebagaimana orang tua Kara menganggap bahwa yang dilakukan oleh Kyler merupakan suatu pembunuhan berencana, di mana dia telah bekerja sama dengan Jessup terkait bunuh diri, tentu ini sudah pasti hukumannya akan jauh lebih berat. Dan apalagi dia telah menghilangkan bukti selama 15 tahun lamanya. Namun menurut Pengadilan Negeri Bagian Kansas, pembunuhan tingkat 2 ini dikenakan hukuman 30 tahun sehingga dia menghadapi hukuman gabungan selama 45 tahun. Artinya hukuman itu didouble, dirangkap. Yang semula 15 tahun dan karena memang ada dasar lain lagi ditambah lagi 30 tahun. Sehingga menjadikan hukuman penjara 45 tahun. Karena dia telah melakukan kejahatan berlapis. Mendengar putusan hakim yang berat, Kyler pun kerap memberontak dan melawan kepada hakim, serta menganggap putusan itu tidaklah adil. Sejujurnya dia mulai berontak dan kemudian menjadi agresif setelah hukuman dijatuhkan. Hakim mengungkapkan kalau dirasa hukuman tersebut sudah dianggap wajar, karena sudah sekian banyaknya kasus yang disebabkan oleh Kyler, mulai dari pembunuhan berencana, menghilangkan barang bukti, serta membohongi selama proses penyelidikan dan bebas selama bertahun-tahun. Tentu hakim menganggap wajar jika dia menghukumnya 45 tahun penjara. Dan hasil putusan tersebut dianggap sudah cukup bagi Rhoda dan Jim yang selama ini menanti keberadaan anak mereka. Meskipun tentu belum bisa membayarkan pasti kerugian yang didapat dari Rhoda akibat kehilangan. Namun dengan memberikan efek jerah terhadap pelaku pembunuhan, orang tua Jessica maupun Kara sudah merasa itu sudah lebih dari cukup. Lagi pula Rhoda dan Jim sudah mengikhlaskan kehilangan anak pertama mereka, dan kasus ini pun selesai dengan sempurna. Lalu bagaimana menurut Anda tentang kisah ini? Apa Anda mirip dengan kasus Vina Cirebon? Jika ada, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa beri tanggapan dan beri masukan, dan perlu diingat jangan lupa like, subscribe, dan juga share untuk menambah cerita-cerita di sini. Karena sebetulnya sebagai bentuk menghargai hasil kerja dari kami. Terima kasih.